Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita pada salah satu materi tajwid ya. Kita akan melanjutkan materi kita tajwid yang beberapa waktu lalu telah kita bahas. Sekarang kita kembali lagi. Dan saat ini kita akan membahas tentang salah satu bab, yakni bab idgham ya. Bab idgham. Kita akan membahas tentang bab idgham. Idgham itu memasukkan, sebagaimana beberapa waktu lalu telah kita bahas ya. Dan dalam bab idgham ini ada tiga macam idgham yang berbeda karena perbedaan makhraj, huruf, dan sifatnya. Saya ulangi lagi, ada tiga macam idgham yang berbeda karena perbedaan makhraj, huruf, dan sifatnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain ya, atau dalam bahasa kita tulis idgham mutamathilain. Yang kedua ada namanya idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Adapun yang ketiga yakni idgham mutaqarribain. Atau kita tulis idgham mutaqarribain. Oke. Apa saja makna atau arti dari ketiga idgham ini? Ada idgham mutamathilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqarribain. Nah, kalau tulisan Latinnya bentuknya seperti ini. Idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqarribain ya, mutaqarribain. Oke. Kita bahas satu persatu tentang idgham ini ya. Yang pertama ada yang namanya idgham, kelihatan ya, mutamathilain. Idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain ini artinya, kalau idgham kita sudah pernah belajar ya, adalah memasukkan. Adapun mutamathilain artinya dua yang sama. Dua
yang sama. Nah, hurufnya 2 dan sama ya. Hukum bacaan idgham mutamatsilain ini mempunyai definisinya sama teman-teman seperti sebelumnya ya. Nah, yakni apabila ada suatu huruf ya, atau apabila ada huruf satu yang sama, bertemu. Nah, sama makhrajnya, sama apa ini? Sama makhrajnya juga sama sifatnya. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Dan huruf yang pertama itu disukun. Dan huruf yang kedua itu berharokat. Saya ulangi lagi ya. Apabila ada dua huruf yang sama bertemu makhraj dan sifatnya, dan huruf yang pertama itu sukun sedangkan huruf yang kedua itu berharokat. Nah, cara membacanya langsung saja kita ke contoh. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama. Cara membacanya kelihatan di sini. Oke, sini ya. Cara membacanya dengan memasukkan, karena idgham memasukkan huruf pertama pada huruf kedua. Huruf pertama pada huruf kedua. Ingat, huruf yang pertama tadi sukun ya, dan huruf yang kedua berharokat. Langsung saja kita ke contoh. Seumpama huruf dzal sukun bertemu dengan huruf dzal yang berharokat. Nah, huruf dzal sukun bertemu dengan huruf dzal yang berharokat. Kalau ini dzalnya sukun, kalau ini berharokat, pakailah berharokatnya fathah. Nah, maka bacanya yakni kalimat contohnya idz dzahaba ya. Maka cara membacanya menjadi seperti ini. Idz dzahaba. Nah, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, maka menjadi idz dzahaba. Jadi tasdid. Nah, ini namanya idgham mutamatsilain, sejenis ya, atau sama jenisnya, baik itu makhrajnya ataupun sifatnya. Nah, dan huruf yang pertama ini sukun, kemudian yang kedua berharokat.
maka cara membacanya idzahaba. Oke. Nah, contoh yang kedua, seumpama bertemu dengan huruf ba, ya. Seumpama bertemu dengan huruf ba. Idrib bi'asoka. Idrib bi'asoka. Maka membacanya menjadi idrib bi'asoka. Idrib bi'asoka. Jadi ini yang tadi awalnya baknya ada 2 menjadi 1 atau dimasukkan ke dalam huruf ba namun ditasdid, ya. Itu namanya idgham mutamatsilain. Contoh lagi, seumpama huruf mem bertemu dengan mem. Nah, ini hampir mirip dengan idgham mimi pada bab mem sukun. Contohnya seperti wahum muhtadun, wahum muhtadun. Ini kan wahum muhtadun. Memnya yang pertama sukun, yang kedua mem hidup. Maka cara membacanya menjadi begini. Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Jadi memnya jadi double, ya, karena sejenis, ya, sejenis dalam hal makhraj maupun sifatnya. Maka ini dinamakan idgham mutamatsilain. Ya, idgham mutamatsilain bertemu dengan huruf yang sejenis. Nah, kalau ini idzahaba dibaca menjadi idzahaba. Nah, doublenya di zal. Yang kedua ada contoh idrib bi'asoka. Karena ba ini bertemu dengan ba lagi, maka ba-nya harus dimasukkan. Nah, idrib bi'asoka menjadi seperti ini. Idrib bi'asoka. Termasuk bertemu dengan huruf yang lain seperti alam akullaka. Alam akullaka. Ada kalimat yang begini. Alam akullaka. Maka ini dibaca menjadi akul laka. Awalnya alam akul laka. Nah, yang dimaksud ini akul laka. Di sini ada lam mati bertemu dengan lam hidup. Maka menjadi atau dibaca akul laka. Ini didobel lamnya, ya. Lamnya didobel. Akul laka. Itu. Itu ya teman-teman. Ini satu atau pembahasan yang pertama tentang 3 macam idgham, ya. Yang pertama baru idgham mutamatsilain. Oke, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita kepada
pembahasan yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah idgham mutamathilain. Sekarang kita kepada idgham mutajanisain. Ya. Mutajanisain. Apa ini idgham mutajanisain? Kalau idgham teman-teman sudah tahu, yakni memasukkan. Kalau mutajanisain yakni dua jenis yang sama ya, dua jenis yang sama. Definisinya bagaimana? Definisinya hampir sama teman-teman semua. Definisinya adalah apabila ada huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Nah, saya tuliskan saja huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Huruf yang berharokat. Keduanya huruf itu sama makhrajnya. Keduanya sama makhrajnya dan sifatnya. Sama makhraj dan sifatnya. Nah, namun teman-teman sekalian, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau huruf atau pembahasan yang pertama, yakni idgham mutamathilain yang tadi itu sama makhraj dan jenisnya, juga sama hurufnya. Ya, sama makhraj dan jenisnya, juga sama hurufnya. Itu pembahasan yang idgham mutamathilain atau yang pertama tadi. Namun jikalau atau yang sekarang pembahasan huruf idgham mutajanisain, dua jenis yang sama atau dua sama jenisnya tapi beda hurufnya. Nah, contohnya beda hurufnya, yakni huruf ta mati bertemu dengan to hidup. Kemudian ada ta mati bertemu dengan dal hidup. Ya. Oke. Ada juga to mati, ini kebalikan dari yang pertama ini, bertemu dengan ta. Nah, kemudian ada dal mati bertemu dengan ta hidup. Ada zal mati bertemu dengan do ya. Ada juga lam. Ini yang terkadang kita banyak yang salah membaca, bertemu dengan ro ya. Lam mati bertemu dengan ro. Oke, sekarang kita ke contoh masing-masing. Ya, umpama ada ta mati bertemu dengan to ya. Kalimatnya atau contohnya begini. Amanat. Ini kan taknya mati. Langsung to ifatun. Amanat to ifatun. Cara bacanya bagaimana? Kalau ini kan
tadi idgham mutajanisain, dua jenis yang sama namun beda hurufnya. Jenisnya ta atau makhrajnya ta bertemu dengan to, sama jenis atau sama makhrajnya. Ya, makhrajnya sama, ini ta sama to. Nah, makhraj. Kemudian bertemu, taknya sukun, toknya hidup. Maka cara membacanya bagaimana? Ini harus dibaca seperti ini. Amanat ifatun amanat ifatun. Taknya kemana? Taknya kan dimasukkan karena idgham, dimasukkan ke dalam huruf to, maka menjadi amanat ifatun. Nah, taknya sudah nggak kelihatan kalau dibaca, nggak boleh dibaca amanat ifatun. Nah, nggak boleh, harus dimasukkan ke dalam huruf to. Ya, contoh yang kedua. Seumpama, langsung saja, seumpama bertemu dengan dal, bertemu dengan huruf ta. Nah, pada kalimat ma'abadtum, ma'abadtum. Nah, kalau ini kan dal mati bertemu dengan ta hidup. Nah, cara bacanya bagaimana? Ya langsung saja memasukkan huruf dal ke dalam huruf ta. Menjadi begini. Ma'abadtum. Taknya menjadi ada harokat tasydid, tanda tasydid. Ya. Ma'abadtum. Yang tadi contohnya yang pertama ma'abadtum, ada dalnya, mantul jadinya. Namun karena ini mutajanisain, dua jenis yang sama makhraj dan sifatnya namun berbeda huruf, maka menjadi ma'abadtum. Contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir kita menemukan kalimat kul robbi. Kul robbi. Nah, kalau kita membaca secara ini, maka bacanya adalah kul robbi. Namun kita mengikuti kaidah idgham mutajanisain. Ya, memasukkan. Jadi lamnya dimasukkan ke dalam huruf ro. Bacanya bagaimana? Menjadi kurrabbi. Kurrabbi. Jadi lamnya nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena dimasukkan. Lam sama ro ini dua jenis yang sama, baik makhraj maupun sifatnya, namun berbeda huruf. Ya, hanya dua jenis, bukan mutamatsilain. Kalau mutamatsilain itu sama-sama hurufnya, sama jenisnya, juga sama makhrajnya. Nah, kalau ini hanya sama jenisnya namun beda hurufnya, juga sama makhrajnya. Oke teman-teman, itu pembahasan kita yang kedua, yakni idgham mutajanisain. Ya, dua jenis yang sama. Oke, nanti di akhir kita tetap memperjelas lagi tentang ketiga perbedaan dari idgham ini. Sekarang teman-teman kita kepada pembahasan yang ketiga, yakni idgham mutaqarribain. Yang ketiga ini ada idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Oke. Idgham mutaqarribain.
Apa ini idgham mutaqaribain? Mutaqaribain itu dua yang berdekatan. Berasal dari kata qaribun. Maka mutaqaribain dua yang berdekatan. Nah, definisinya adalah hukum bacaan idgham mutaqaribain ini ialah dua huruf yang berhadapan. Bacaan ini teman-teman sekalian adalah dua huruf yang berhadapan. Nah, dua huruf yang berhadapan itu hampir berdekatan. Nah, kelihatan? Oh, kelihatan. Hampir berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya. Dua huruf yang bertemu dan hampir sama antara makhraj dan sifatnya. Nah, dan tetap sama huruf yang pertama sukun. Huruf yang pertama sukun. Adapun huruf yang kedua berharokat. Nah, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Membacanya harus diidghamkan atau ditasjidkan kepada dari huruf pertama kepada huruf yang kedua, ya, membacanya ditasdidkan. Langsung saja kita ke contoh seperti sebelum-sebelumnya biar lebih paham. Insya Allah kalau diberi contoh itu akan mempermudah kita untuk memahami. Nah, hurufnya seperti apa? Huruf yang sama, hampir sama, dan berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Contohnya ada huruf fa sama ta. Kemudian ada huruf sa ya sama huruf za. Ini hampir sama, berdekatan sifat dan makhrajnya. Kemudian huruf qaf sama huruf kaf. Kemudian huruf ba sama huruf mim. Nah, huruf fa sama huruf ta, huruf sa sama huruf zal, huruf qaf sama huruf ka, huruf kaf, huruf ba sama huruf mim. Nah, contohnya seumpama ada kalimat kadzabat samudu. Kadzabat samudu. Mohon maaf, sepertinya saya salah menulis ini tak. Nah, ini tak ya, ini tak sukun, kemudian ini sa. Makanya ini tak sukun, kemudian ini sa. Oke, sa. Kadzabat samudu. Ini contohnya kadzabat samudu
Cara membacanya bagaimana? Ini kadzabat samudu. Kalau ada huruf begini, ini kan berdekatan antara sa juga dengan tak atau tak dengan sa. Maka membacanya menjadi langsung, bacanya langsung. Kadzdzabas samudu. Kadzdzabas samudu. Kalau tadi kadzabat samudu, karena bertemu maka menjadi kadzdzabas samudu. Itu ya. Ada juga huruf yang sama seperti irkam ma'ana. Ba bertemu dengan mim awalnya. Ini contohnya ya. Irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Karena huruf ba sama mim ini berdekatan antara makhraj dan juga sifatnya. Maka ini harus dibaca begini teman-teman. Irkam ma'ana. Nah, bukan irkab ma'ana, tapi membacanya adalah irkam ma'ana. Baknya dimasukkan ke dalam huruf mim. Ya, baknya dimasukkan ke dalam huruf mim. Contoh terakhir, seumpama ada kalimat yang qaf bertemu dengan huruf kaf. Alam nakhluqkum. Contohnya begini. Alam ada qaf, ada kaf. Nakhluqkum. Ada qaf, ada kaf. Bacanya bagaimana? Memasukkan huruf qaf ke dalam huruf kaf, yakni alam nakhluqkum. Langsung, mohon maaf, alam nakhluqkum. Enggak boleh alam nakhluqkum, enggak boleh, namun langsung alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Itu teman-teman contoh-contoh dari pembahasan idgham mutaqaribain. Perbedaannya apa? Sekarang kita bahas perbedaan dari idgham mutamatsilain yang pertama tadi, kemudian idgham mutajanisain, mutamatsilain, yang kedua mutajanisain, yang ketiga mutaqaribain. Yang pertama idgham mutamatsilain, hurufnya sama. Makhrajnya sama. Kemudian sifatnya sama. Ya. Ini sama antara huruf, makhraj dan sifat. Itu mutamatsilain. Ingat ya, hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama. Yang kedua, mutajanisain. Hurufnya berbeda. Ini hurufnya berbeda, namun makhrajnya sama, sifatnya sama. Tapi hurufnya berbeda. Dan kedua-duanya huruf pertama itu disukun, huruf yang kedua adalah di harokat atau berharokat. Yang ketiga ada mutaqaribain.
hurufnya berbeda dan berdekatan makhraj atau sifatnya. Karena qorib, berdekatan. Berdekatan apa? Berdekatan makhraj dan sifatnya. Nah, di dalam huruf-huruf atau ketiga huruf ini semuanya harokat pertama sukun. Nah, adapun harokat yang kedua, bukan harokat, mohon maaf. Untuk huruf ya, huruf yang pertama, saya salah nyebut. Huruf yang pertama sukun ya. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Nah, ketiga-tiga pembahasan dari ini atau ketiga-tiganya pembahasan dari idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Huruf yang pertama itu berharokat sukun, sedangkan huruf yang kedua itu berharokat atau hidup, baik itu fathah maupun kasroh maupun dhammah ya. Itu teman-teman sekalian pembahasan dari 3 macam idgham. Idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Semuanya berbeda namun hampir sama. Maka kita harus bisa membedakan kriteria dari ketiga pembahasan ini. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.